Ya, untuk analisis data menggunakan SPSS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi nanti bisa dibuka file ini, klien 3306 interpretasi dan asumsi klasik. Di sini nanti ada data penelitiannya. Kita buka dulu. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah yang sudah diuji. Nah, datanya adalah ini. Nah, nanti yang digunakan itu adalah nilai dari total skornya saja. Nah, setelah seperti ini, setelah datanya siap, kita buka aplikasi SPSS-nya. Oke, kita taruh sini saja. Ya, ini sudah terbuka aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita klik variable view. Nah, variable view ini kita masukkan nama dari variabelnya. Yang pertama, name, kita masukkan yang ini saja. Jadi X1 sampai dengan Y. Kita copy, kita pastekan di sini. Kemudian label, kita masukkan nama dari variabelnya. Sorry. Ya, kita langsung seperti ini. Kemudian kita kembali ke data view. Kita copy yang ininya saja, total skornya saja. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, setelah seperti ini, kita lakukan analisis regresi linear berganda yang sekaligus dengan uji asumsi klasiknya. Caranya, klik analyze, regression, linear. Kita masukkan Y. Ini kepatuhan wajib pajak ini ke variable dependent. Kita klik yang Y, kemudian tekan yang ini, menu tanda panah ini. Nah, seperti ini. Kemudian X1 sampai dengan X3 kita masukkan ke kolom independent. Caranya, klik X1 ini, kemudian tekan shift, kemudian kita klik X3. Nah, di blok seperti ini, kemudian kita tekan panah yang ini. Ya, setelah seperti ini, lalu klik statistik. Kita centang collinearity diagnostic dan Debin Weston. Continue, plots. Kita masukkan shape rate ini ke dalam X, S receipt ini ke dalam Y, kemudian centang histogram dan normal probability plot. Continue, save. Kita centangkan standardize, continue. Nah, setelah seperti ini, lalu kita klik OK. Ya, ini adalah pengujiannya. Ya, kita biarkan dulu seperti ini. Lalu kita lakukan uji normalitas. Nah, ini untuk asumsi klasiknya. Untuk uji normalitas, caranya, sorry, sebentar. Nah, ini residual ini adalah yang kita gunakan untuk uji normalitas. Jadi untuk regresi berganda, yang diuji normalitasnya adalah nilai dari residualnya ini. Caranya, klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, one sample KS, kita klik, unstandardized residual, yang ini, kita klik, kemudian kita pindahkan ke variable list. Exact, kita klik, kemudian kita pilih Monte Carlo, continue, oke. Kita biarkan dulu. Kemudian kita lakukan uji heteroskedastisitas. Nah, untuk heteroskedastisitas ini kita lakukan transformasi data terlebih dahulu. Jadi dari unstandardized residual ini kita rubah nilainya menjadi absolute residual. Caranya, kita klik menu transform, compute variable, target variable gini kita klik ABS underscore res. Kemudian pada number expression kita klik function group, kita pilih all, kemudian kita pilih ABS. Nah, double klik. Setelah seperti ini, lalu kita double klik unstandardized residual ini. Kemudian kita oke. Nah, ini tandanya sudah terbentuk nilai transformasinya. Kemudian kita lakukan analisis uji heteroskedastisitas ini sama prosesnya dengan uji regresi linear berganda. Namun yang membedakan seperti ini, analyze, regression, linear. Nah, yang membedakan, ini kita reset dulu. Pada kolom dependent ini yang digunakan adalah ABS absolute residual ini. Kita klik di sini, kemudian X1 dan X3 kita masukkan ke kolom independent. Oke, setelah seperti ini lalu kita oke.
Nah, hasil ini kita abaikan. Untuk uji heteroskedasitas yang kita gunakan adalah hasil yang ini saja. Nah, kita ganti dulu namanya supaya tidak tertukar. Ya, seperti ini. Nah, setelah seperti ini lalu kita pindahkan hasilnya ke dalam Microsoft Excel supaya lebih mudah kita interpretasikan. Oke. Kita tinggal copy saja seperti ini. Copy, lalu kita pindahkan. Kita rapikan. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu untuk pengujian regresi linear berganda dan asumsi klasiknya. Nah, untuk interpretasinya, jadi yang pertama kita lihat dulu, ini adalah nilai dari asumsi klasiknya. Nah, untuk interpretasinya, nanti bisa dibuka di file yang ini. Nah, ini bisa dibuka. Jadi, asumsi klasik itu yang pertama kita lihat adalah nilai dari normalitasnya terlebih dahulu. Nah, ini nilai dari normalitasnya terlebih dahulu. Sebenarnya ini tidak ada urutan pasti seperti apa, cuma ini yang biasa saya lakukan. Jadi untuk normalitas ini, kita kembali ke hasil yang tadi. Nah, normalitas ini, jadi yang dilihat adalah nilai dari asimsik dan Monte Carlo signya. Jadi jika salah satu atau keduanya ini sudah di atas 0,05, maka residual penelitian dinyatakan terdistribusi normal. Nah, ini kita bisa lihat bahwa asimsik itu 0,59 dan Monte Carlo sig adalah 0,415. Jadi ini sudah memenuhi kriteria normalitas, maka dapat dinyatakan data penelitian atau residual penelitian ini terdistribusi normal. Jadi ini sudah lolos uji asumsi klasik. Nah, kemudian pengujian yang kedua adalah nilai dari autokorelasi. Nah, autokorelasi ini kita menggunakan uji Dubin-Weston, nilai DW. Nah, Dubin-Weston ini diperoleh dari nilai ini. Kembali ke atas. Nah, ini Dubin-Weston itu nilai yang ini. Jadi Dubin-Weston ini nanti bisa dilihat di tabelnya. Ini bisa di-download tabel Dubin-Weston. Nah, untuk mengetahui nilai ini, DL dan DU. Nah, kriteria pengujiannya jika dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai dari Dubin-Weston ini lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU. Nah, ini nilainya 2,012. Jadi lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU. Jadi ini tidak terjadi autokorelasi. Kemudian untuk multikoleritas yang digunakan adalah nilai VIF. Nah, nilai VIF ini harus lebih kecil dari 10. Nah, ini sudah seluruhnya lebih kecil dari 10, maka seluruh variabel penelitian ini tidak terjadi gejala multikoleritas. Kemudian heteroskedasitas yang tadi kita uji menggunakan metode Glaser. Nah, kita lihat adalah nilai sig-nya. Nah, ini nilai sig yang ini. Jadi dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedasitas jika nilai sig-nya ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini kita bisa ketahui X2 ini lebih besar dan X3 juga lebih besar, sedangkan pada X1 ini lebih kecil. Maka variabel X1 ini terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke, tapi tidak apa-apa karena tidak ada data penelitian yang sempurna. Kemudian untuk analisis regresi linear berganda, yang pertama kita lihat adalah nilai dari koefisien determinasinya. Nah, ini nilai R square-nya, Nah, ini R square-nya. Jadi R square ini untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh X1, X2, dan X3 ini terhadap variabel Y. Jadi besar pengaruhnya adalah 0,499 atau 49,9%. Seperti ini. Jadi 44,9% ini dipengaruhi variabel X1 sampai dengan X3, dan sedangkan sisanya 50,1% ini dipengaruhi oleh
variabel lain di luar dari model penelitian. Selanjutnya, uji F simultan. Nah, F simultan ini yang dihitung ini adalah nilai sig-nya. Jadi sig-nya ini harus di bawah 0,05. Nah, ini bisa diketahui bahwa sig-nya ini adalah 0,00, artinya berpengaruh signifikan. Jadi X1 sampai dengan X3 itu berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Y. Maka ini hipotesisnya diterima. Kemudian untuk uji T parsial ini adalah uji. Nah, ini adalah untuk uji T parsial. Untuk T parsial ini adalah uji secara individu atau satu-satu. Jadi X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Yang dilihat nilai signifikannya. Jadi dikatakan ini berpengaruh signifikan jika nilai sig-nya ini di bawah 0,05. Selain itu, kita harus lihat juga nilai unstandardized beta-nya yang ini. Jadi ini menentukan arah dari hubungannya. Jika tidak ada tanda minus di depannya, maka arah hubungannya ini positif. Nah, ini seluruhnya tidak ada yang negatif. Jadi X1 sampai X3 ini hubungannya seluruhnya adalah positif. Nah, kemudian kembali ke nilai sig tadi. Jadi X1 terhadap Y, nilai sig-nya adalah 0,00, artinya berpengaruh signifikan. Namun X2 ini lebih besar dari 0,05, yaitu 0,54, artinya X2 ini tidak berpengaruh signifikan, dan X3 juga sama, lebih besar, jadi X3 ini tidak berpengaruh signifikan. Oke, untuk lengkapnya interpretasinya nanti bisa dilihat di file yang ini. Sekian untuk pengujian regresi linear berganda, terima kasih.